Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, keseharian Mom Jona di toko kelontong ya teman-teman. Nah di sini Mom Jona akan sharing tentang kelebihan usaha toko sembako ya teman-teman, karena peluang usaha satu ini memiliki cukup banyak peluang ya teman-teman, yaitu satu, dibutuhkan banyak orang ya teman-teman, karena bahan-bahan yang berada di toko sembako adalah komoditas yang selalu dibutuhkan oleh orang banyak yang teman-teman setiap harinya ya. Seperti beras, gula, garam, minyak goreng, telur dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Nah itu akan selalu dibutuhkan di setiap rumah tangga ya teman-teman. Nah sehingga teman-teman tidak perlu takut kehilangan konsumen ya teman-teman. Karena toko sembako juga seringkali menjadi tempat favorit berbagai kalangan untuk mencari bahan makanan ya teman-teman, untuk mencari bahan makanan untuk diolah ya, karena harganya jauh relatif lebih murah dibandingkan dengan membeli barang-barang di minimarket ataupun di supermarket ya teman-teman. Nah, konsumen toko sembako atau toko kelontong tidak hanya kalangan kelas menengah ke bawah ya teman-teman, tetapi masyarakat kelas menengah ke atas juga banyak yang membutuhkannya. Selama teman-teman dapat memilih lokasi dengan baik dan mampu bersaing dengan toko sembako lainnya ya teman-teman, maka peluang usaha yang satu ini dapat dijalankan dengan baik ya teman-teman. Nah terus modal relatif kecil ya teman-teman. Membuka usaha sembako di pasaran tidak selalu membutuhkan modal yang besar ya teman-teman. Teman-teman tidak harus selalu menyewa ruko yang besar ya teman-teman. Nah membuka toko sembako di depan rumah juga sudah cukup dan teman-teman bisa langsung menjalankannya ya teman-teman. Nah untuk harga kulakan barang dagangan juga tidak terlalu mahal ya, namun teman-teman harus dapat memilih dan menilai distributor sembako mana yang menawarkan harga terbaik ya teman-teman. Nah semakin baik harganya, semakin untung juga usaha toko sembako milik teman-teman ya. Terus yaitu terjangkau seluruh kalangan ya teman-teman. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman, karena harganya yang cenderung murah, maka toko sembako dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Hal ini dikarenakan konsumen dapat membeli dengan kuantitas yang disesuaikan dengan kantong, begitu ya teman-teman, dibandingkan dengan mereka membeli di supermarket ataupun minimarket yang sudah memiliki pakem kuantitas barang yang harus mereka beli, begitu ya teman-teman. Adapun kekurangan dalam usaha toko sembako ya teman-teman, namun dari sekian banyak keuntungan yang dimiliki dalam peluang untuk memiliki usaha warung sembako, nah usaha ini juga memiliki kekurangan dan hambatan ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, naik turunnya harga sembako. Nah harga jual beli sembako seringkali tidak menentu ya teman-teman, atau naik turun. Oleh sebab itu teman-teman harus dapat mengetahui keadaan pasar, karena bahan-bahan yang ada di toko sembako pasti memiliki harga yang berubah-ubah, begitu ya teman-teman. Nah hal ini tidak jarang membuat teman-teman mengalami kerugian ya, tetapi teman-teman masih bisa menyiasatinya dengan strategi yang baik, begitu ya teman-teman. Nah terus persaingan dengan toko lain ya teman-teman. Nah toko sembako itu merupakan jenis usaha yang digemari oleh banyak orang, sehingga persaingannya itu cukup ketat ya teman-teman. Namun pada dasarnya jika memiliki strategi yang tepat, hal ini masih dapat menguntungkan apabila dikelola dengan baik ya teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman harus memiliki tips dan trik sebelum menjalankan jenis usaha yang satu ini ya teman-teman. Nah adapun tips dan trik menjalankan usaha warung sembako ya teman-teman,
Yang pertama yaitu rencanakan dengan matang ya teman-teman. Nah, sebenarnya jika teman-teman ingin membuka jenis usaha apapun, ada baiknya rencanakanlah usaha tersebut dengan matang ya teman-teman. Karena membuka warung sembako hampir sama dengan usaha lainnya ya. Teman-teman harus melakukan riset pasar, memiliki modal untuk memulai memilih produk yang ingin dijual hingga melihat resiko yang dihadapi, begitu ya teman-teman. Terus menyediakan produk yang lengkap ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menjalankan bisnis usaha toko sembako, ada baiknya untuk setiap stok tidak perlu memiliki jumlah yang banyak, namun lengkap ya teman-teman. Tempatkan prioritas pada produk yang paling banyak dicari dan dibutuhkan ya teman-teman, dibandingkan teman-teman membeli banyak stok dengan varian yang sedikit. Jadi teman-teman juga bisa melakukan riset pasar kepada tetangga sekitar teman-teman, mengenai produk apa saja yang mereka butuhkan, begitu ya teman-teman. Sehingga jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan langsung menuju ke toko teman-teman, begitu ya. Terus memilih lokasi strategis ya teman-teman. Nah, memilih lokasi untuk berdagang ini menjadi hal yang penting ya teman-teman. Jika teman-teman membuka toko sembako di rumah, buatlah toko yang mudah dilihat oleh tetangga teman-teman, terlebih jika di pinggir jalan raya ya teman-teman, karena lokasi ini bisa menjadi poin tambahan karena yang membeli sembako dari toko teman-teman bukan hanya tetangga ya teman-teman, tapi melainkan orang-orang yang lewat depan rumah teman-teman. Jika teman-teman memiliki modal yang besar, teman-teman juga bisa membuka toko di pasar, begitu ya teman-teman, karena di pasar itu banyak pengunjung dari berbagai kampung ya teman-teman, dari berbagai wilayah istilahnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk peluang bisnisnya lebih baik lagi, begitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu jadikan tempat bersosialisasi ya teman-teman. Nah, agar toko teman-teman terlihat ramai dan memiliki pelanggan tetap, nggak ada salahnya jika teman-teman menjadikan toko teman-teman sebagai tempat nongkrong ya. Cukup sediakan kursi panjang atau menjual minuman seduh dan makanan ringan ya teman-teman. Nah, semakin ramai toko teman-teman menimbulkan suasana akrab antara penjual dan pembeli ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman bisa menjaga kepercayaan mereka ya. Terus berikan pelayanan terbaik ya teman-teman. Nah, jadilah penjual yang ramah ya teman-teman, karena pelanggan pasti akan suka untuk membeli sembako di tempat teman-teman ya. Hindari menjadi pribadi yang cuek atau judes, karena itu akan sangat mempengaruhi sikap pembeli ya teman-teman untuk bertandang ke toko teman-teman ya. Nah, selain itu penataan toko juga harus teman-teman perhatikan ya. Buatlah toko yang rapi dan bersih sehingga pembeli nyaman untuk berbelanja di tempat teman-teman. Nah, untuk menarik pelanggan lebih banyak, teman-teman bisa menjalankan tips sukses dengan memberikan layanan untuk mengantarkan barangnya langsung ke rumah pelanggan, begitu ya teman-teman. Terus menentukan harga yang masuk akal ya teman-teman. Harga sembako yang ditawarkan sangat berpengaruh pada penjualan di toko ya teman-teman. Jika harganya terlalu mahal, tentu saja akan membuat konsumen itu malas, karena alasan konsumen itu memutuskan untuk berbelanja di toko sembako dibandingkan di supermarket atau minimarket ya teman-teman, karena bisa dibeli secara eceran dan harganya lebih murah, begitu ya teman-teman. Nah, sedangkan harga yang terlalu murah akan membuat teman-teman rugi. Sesuaikan harga di toko sembako teman-teman dengan harga pasar dan pastikan teman-teman mengambil keuntungan secukupnya saja ya, agar tidak terlalu jauh dengan harga pasaran namun konsumsi tetap royal. Nah, itulah beberapa keuntungan dan kerugian menjalankan bisnis sembako ya teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki keinginan untuk memulai membuka usaha,
maka jangan menunda-nunda lagi ya teman-teman. Yakin dan percaya ya teman-teman bahwa teman-teman itu mampu, begitu ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mengklik video Moms Zona Vlog yang sederhana ini ya teman-teman. Dan mohon dukungannya teman-teman, bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.